Jadi kalau misalnya ada pendakwa yang tidak bisa baca bahasa Arab, tidak bisa baca Quran, atau mungkin bisanya baca cuman Quran, tidak bisa baca kitab, ya mungkin dia baca terjemahannya masih bisa. Ya kalau dia punya gaya retorika yang bagus, penampilan yang bagus, laku aja di tempat kita, mah laku aja. Memang kita securiga kalau orang dua suka main di belakang. Ada yang kita sepakati bersama tentang Mama Ghufron ini, yaitu beliau sebagai pengasuh pondok pesantren. Berarti beliau ini tentu adalah pendakwah, mengajarkan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Tetapi ada juga yang mungkin kita sepakati bersama juga, sepertinya kita belum pernah mendengar Mama Ghufron ini membacakan hal-hal yang berbau bahasa Arab. Ya bukan masalah kitab kuning ya, tetapi sepertinya membaca Al-Quran saja kita belum pernah dengar. Agak aneh sebetulnya, misalnya seorang pendakwa yang seumur hidupnya itu tidak pernah dalam dakwahnya membacakan Al-Quran atau membacakan hadis Nabi, tetapi malah lebih sering menggunakan bahasa Suryani. Ini bukan berarti kita berpikir Mama Ghufron tidak bisa membaca Al-Quran atau tidak bisa membaca kitab, mungkin lebih spesifik. Tapi secara normal orang yang tidak pernah sekalipun membaca, wajar kalau ada orang yang bertanya-tanya, sebetulnya orang ini bisa baca Quran apa tidak? Kalau sudah bisa baca Quran, bisa baca kitab apa tidak? Dulu ada seorang ulama, Al-Ujaili, Al-Jamal. Nah, kalau saya sebut nama terakhirnya ini mungkin semuanya kenal. Ya kita sebut Syekh Al-Jamal. Ulama ini masyhur sekali ya, apalagi dalam madhab Syafi'i. Kitabnya yang melegenda dalam bab tafsir itu adalah Hasyiatul Jamal ala Tafsir Al-Jalalain. Jadi tafsir Jalalain itu diberikan hasyiah oleh Imam Jamal ini. Bahkan kalau dalam fikih, karya beliau yang masyhur itu adalah Hasyiatul Jamal ala Fathil Wahhab, di mana judul aslinya kitab itu adalah Futuhatul Wahhab fi Taudihi Fathil Wahhab. Nah, kitab ini adalah ditulis oleh Imam Jamal ini mengulas kembali kitab Fathul Wahhab. Kenapa disebut hasyiah? Karena kitab Fathul Wahhab sendiri sudah adalah syarah. Nah, syarah dari kitab apa? Dari kitab Manhajut Tulab. Jadi bukan minhaj, tapi Manhajut Tulab. Mim, nun, ha, jim. Kalau kitabnya Imam Nawawi itu kan Minhajut Tolibin. Jadi dari kata minhaj dirubah menjadi manhaj, at-tolibin dirubah menjadi tulab. Nah, itu karyanya Imam Zakaria Al-Ansori. Di mana Fathul Wahhab itu juga karya beliau. Jadi beliau membuat ikhtisar ya. Jadi memang pijakannya itu dari kitab Minhajut Tolibin. Minhajut Tolibin ini kan masyhur ya, karya Imam Nawawi yang sarahnya itu banyak sekali. Jadi Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, ya ada juga apa itu satu lagi ya, Mughni yang paling masyhur ya, Mughni, Tuhfat. Terus ada juga yang Imam Al-Mahalli ya, Kanzur Rohibin ya, Kanzur Rohibin atau Fiqhul Mahalli itu kan juga mensyarah Minhajut Tolibinnya itu ya. Ada yang triple itu yang masyhur sekali, saya kok lupa ya. Tuhfatul Tulab, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, dan Nihayatul Muhtaj. Ini karya ulama-ulama top ya. Ada karyanya Ibnu Hajar Al-Haytami, ada karyanya Ar-Ramli, ada karyanya Asy-Syarbini. Dan tiga-tiganya ini ya berguru ya kepada Imam Zakaria Yahya Al-Ansori. Nah, Zakaria Al-Ansori ini masyhur dengan ucapannya dukiktu baina hajaraini, saya diapit dua batu. Ya, maksudnya adalah guru beliau itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pintar sekali, alim sekali. Murid beliau itu ada juga yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi diapit dua batu. Orang kalau punya guru alim itu kita kan juga diblosin terus ya. Maksudnya digojlok secara keilmuan. Punya murid alim itu lebih sengsara karena dia akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Maka Imam Zakaria Al-Ansori ini masyhur ya. Beliau itu banyak sekali kitabnya. Salah satunya yaitu beliau menulis kitab Manhajut Tulab. Nah, lalu diberi syarah sendiri oleh beliau menjadi Fathul Wahhab. Lalu diberi hasyiah oleh Syekh Al-Jamal Al-Ujaili ini menjadi Futuhatul Wahhab, atau kita kenal dengan hasyiah Al-Jamal. Nah, yang menarik ini Al-Jamal ini la yaktub wa la yaqra wa la yahsab. Kalau bahasa kita itu mungkin buta huruf ya. Tidak bisa menghitung, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini keterangan ini dinukil oleh Imam Syekh Al-Qahtani dalam kitabnya Fihrusul Faharis ya, kalau tidak salah begitu. Menukil dari ulama sebelumnya tentang profiling dari Al-Jamal ini. Jadi ada ulama selevel Al-Jamal ternyata tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Anggap ini benar lah ya. Tetapi
Beliau walaupun begitu, beliau itu belajarnya menghafal. Justru ketidakmampuan membaca, ketidakmampuan menulis itu menjadi keistimewaan. Sehingga ulama memuji beliau itu ayatullah fi khalqihi. Inilah bukti kekuasaan Allah di dalam penciptaan ini. Ada orang gak bisa baca, gak bisa nulis, gak bisa berhitung, buta huruf, tapi jadi ulama top. Lalu bagaimana caranya? Ya beliau belajar kepada orang, disuruh bacakan kitab yang ingin beliau pelajari, dan beliau hafal itu semua. Lalu setelah itu beliau datang lagi kepada orang, belajar tentang satu kitab, beliau hafal semua. Sehingga beliau mengkompar ternyata Hasyiah Fathul Wahhab ini masih belum ada yang menjawab, yang merinci secara total gitu ya. Maka beliau merasa saya punya penjelasan yang lebih rinci biar mudah difahami Fathul Wahhab, sehingga menulis Hasyiatul Jamal atau yang disebut dengan Futuhatul Wahhab itu. Kemudian beliau ini juga punya guru namanya Syekh Atiyah Al-Adhuri kalau tidak salah, mungkin saya salah. Malah buta ya, Afiful Basor ya. Jadi tunanetra. Tetapi walaupun tunanetra, jelas beliau adalah ulama besar ya. Bayangkan, mungkinkah orang yang tunanetra itu membaca? Kan tidak mungkin membaca. Ya walaupun dia bisa baca, misalnya Braille, dulu kan belum ada ya. Artinya dia mungkin bisa mentasawurkan huruf-huruf hijaiyah itu bagaimana, tapi yang jelas dia tidak pernah membaca. Dari mana belajarnya? Mendengar dan hafal. Artinya begini, oke sama-sama misalnya Mama Gufron kita posisikan tidak bisa membaca Arab ya, atau mungkin tidak bisa membaca Al-Quran ya, atau mungkin tidak bisa membaca kitab kuning. Tapi kalau mau kita analogikan kepada Syekh Jamal ini, ya mestinya hafal. Artinya tidak bisa membaca itu, membaca tulisan tidak bisa. Tapi kalau melafadzkan Al-Quran, ya hafal Pak. Bukan cuma Al-Quran yang hafal, kitab-kitab ulama hafal. Karena kalau tidak hafal, tidak mungkin dia bisa mengutip. Lalu ketika dia berbicara tentang keilmuan, nyuruh muridnya untuk menulis, maka menjadilah kitab berbagai macam itu. Jadi tafsir Jalalain itu mesti hafal. Kenapa? Karena kalau tidak hafal bagaimana bisa mengulas isinya. Jadi sebetulnya ada potensi Imam Ghufran ini mungkin sama dengan Sohibu Hasyiatul Jamal, Imam Jamal Al-Ujaili. Ya tinggal dibuktikan ada karyanya yang berbahasa Arab, atau pernah membacakan Al-Quran walaupun tidak baca. Ya setidaknya berarti hafal. Apalagi membacakan hadis, apalagi membacakan kitab fikih tanpa melihat ya. Sebagaimana Syekh Jamal itu tidak pernah melihat tulisan, memang tidak bisa baca. Tidak pernah juga, gurunya juga apalagi ya memang tunanetra ya, tidak bisa melihat, makanya tidak mungkin membaca apapun, tetapi melafadzkan. Kadang-kadang kita bingung membaca dengan melafadzkan itu apa. Ya kalau membaca itu bisa membaca tulisan, bisa membaca apa yang kamu hafal. Karena dalam Fatihah, dalam sholat itu kalau kamu Fatihah bacanya kan qiraatul Fatihah. Kan bukan berarti kamu membaca tulisan, tapi kamu menghafal kan, menyampaikan hafalan secara bahasa yang membaca. Cuma kalau tidak bisa baca, tidak bisa tulis, berarti tidak pernah membaca tulisan, tetapi dia baca apa yang dia dengar. Artinya talafut ya, melafadzkan. Ya mungkin suatu ketika akan ada buktinya, kita tahu Mama Ghufran ini punya keahlian dalam ilmu agama itu. Atau jangan-jangan memang khusus bahasa Suryani. Tapi kalau khusus bahasa Suryani, mau tidak mau posisinya kan konventer. Konventer itu adalah atau translator, membahasakan semua ke dalam bahasa Suryani. Tetap aja pertanyaannya, apa yang Anda Suryanikan itu? Misalnya Anda menyampaikan satu kajian dalam bahasa Suryani, karena ini sudah bicara syariat, ya kecuali mungkin tidak bicara syariat, maka mesti mau pakai bahasa Inggris lah, bahasa Jepang, bahasa Thailand, bahasa Hong Kong, bahasa Suryani. Tetap itu adalah terjemahan dari teks-teks Arab. Tidak ada agama Islam ini bukan terjemahan dari teks Arab, karena wahyu pertama kalinya itu Al-Quran itu semuanya bahasa Arab, bukan bahasa selain bahasa Arab. Jadi kalau misalnya ada pendakwa yang tidak bisa baca bahasa Arab, tidak bisa baca Quran, atau mungkin bisanya baca cuman Quran, tidak bisa baca kitab, ya mungkin dia baca terjemahannya masih bisa. Ya kalau dia punya gaya retorika yang bagus, penampilan yang bagus, laku aja di tempat kita, mah laku aja.